Kepiting laut adalah sejenis hewan krustasea yang hidup di perairan laut. Mereka termasuk dalam kelompok hewan yang disebut dekapoda, yang juga mencakup lobster, udang, dan krill. Kepiting laut memiliki cangkang keras yang melindungi tubuh mereka dan memiliki sepasang capit yang kuat. Kepiting laut ditemukan di berbagai perairan di seluruh dunia, terutama di daerah beriklim sedang hingga tropis. Mereka dapat hidup di dasar laut, terutama di sekitar terumbu karang, karang mati, dan di sepanjang pesisir pantai. Sebelum lanjut ke pembahasan, dukung channel Anak Ajaib agar semakin berkembang dengan cara subscribe, like, dan share videonya. Kepiting laut adalah hewan omnivora, yang berarti mereka dapat memakan berbagai jenis makanan. Mereka sering memakan ganggang, moluska kecil, cacing, dan detritus organik. Beberapa spesies kepiting laut juga memangsa hewan kecil lainnya atau memakan sisa-sisa ikan dan hewan mati. Kepiting laut memiliki peran ekologis yang penting dalam ekosistem laut. Mereka membantu menjaga keseimbangan populasi hewan lain dengan menjadi pemangsa dan juga memakan sisa-sisa organik. Beberapa spesies kepiting laut juga diperdagangkan secara komersial sebagai makanan, terutama di negara-negara dengan tradisi kuliner laut yang kaya. Dalam budidaya kepiting laut, biasanya kepiting ditangkap atau dibudidayakan untuk tujuan komersial. Kepiting yang ditangkap seringkali dijual segar atau diolah menjadi produk makanan laut seperti kepiting rebus, kepiting saus tiram, atau kepiting goreng. Terdapat banyak jenis kepiting laut yang tersebar di berbagai perairan di seluruh dunia. Berikut ini beberapa contoh jenis kepiting laut yang cukup populer. 1. Kepiting batu. Rock crab. Kepiting batu memiliki cangkang yang kuat dan umumnya berwarna coklat atau hijau zaitun. Mereka biasanya ditemukan di perairan dingin di sepanjang pantai Atlantik Utara. 2. Kepiting rajungan. Blue crab. Kepiting rajungan memiliki cangkang berwarna biru dan umumnya ditemukan di perairan pantai Atlantik dan Teluk Meksiko. Mereka merupakan salah satu jenis kepiting yang sering digunakan dalam hidangan makanan laut. 3. Kepiting sungai. Mud crab. Kepiting sungai adalah kepiting air tawar yang ditemukan di berbagai wilayah tropis dan subtropis. Mereka sering hidup di perairan payau atau muara sungai dan memiliki cangkang berwarna coklat atau hijau keabu-abuan. 4. Kepiting king. King crab. Kepiting king adalah jenis kepiting laut terbesar yang ditemukan di perairan dingin di Samudra Pasifik Utara. Mereka memiliki tubuh yang besar dengan kaki panjang dan capit yang kuat. 5. Kepiting lumpur. Mud crab. Kepiting lumpur adalah kepiting yang biasa ditemukan di daerah berair payau atau lumpur, seperti estuari atau daerah berair tawar yang terpengaruh oleh pasang surut. Mereka memiliki cangkang berwarna coklat atau hijau dan memiliki kemampuan untuk beradaptasi dengan kondisi lingkungan yang berubah-ubah. 6. Kepiting merah. Red crab. Kepiting merah memiliki cangkang berwarna merah cerah dan umumnya ditemukan di perairan dangkal di sepanjang pantai Australia. Mereka dikenal karena dagingnya yang enak dan sering dimanfaatkan dalam industri perikanan. Itu hanyalah beberapa contoh jenis kepiting laut yang ada di dunia ini. Terdapat banyak jenis kepiting lainnya dengan karakteristik dan habitat yang berbeda-beda. Kepiting laut memiliki siklus reproduksi yang kompleks. Berikut adalah beberapa cara kepiting laut berkembang biak. Proses pemijahan kepiting laut terjadi ketika kepiting jantan dan betina berada dalam kondisi matang reproduksi. Kepiting jantan biasanya memiliki perut yang lebih sempit dan capit yang lebih besar daripada kepiting betina. Pemijahan umumnya terjadi di perairan terbuka, di mana kepiting betina melepaskan telur-telur ke dalam air dan kepiting jantan mengeluarkan sperma untuk membuahi telur-telur tersebut. Setelah telur-telur dikeluarkan oleh kepiting betina, mereka mengalami perkembangan dalam air. Telur-telur tersebut menetas menjadi larva yang disebut zooa. Zooa adalah bentuk larva pertama kepiting laut yang berenang bebas dan memiliki penampilan yang berbeda dengan kepiting dewasa. Larva ini kemudian berkembang menjadi bentuk larva yang lebih matang, disebut megalopa.
Setelah mencapai tahap megalopa, kepiting laut mengalami proses yang disebut mabuk darat. Mabuk darat adalah proses di mana kepiting larva meninggalkan air laut dan bermigrasi ke habitat di darat, seperti muara sungai, laguna, atau hutan bakau. Mereka menjalani periode ini untuk mengubah bentuk tubuh mereka menjadi kepiting kecil yang mirip dengan kepiting dewasa. Setelah mencapai habitat darat yang sesuai, kepiting kecil mulai tumbuh dan berkembang menjadi kepiting dewasa. Mereka mengganti cangkang mereka secara berkala melalui proses yang disebut molting. Saat molting, kepiting melepaskan cangkang lama dan tumbuh cangkang baru yang lebih besar. Setelah mencapai ukuran dan kondisi yang sesuai, kepiting laut akan mencapai kematangan seksual. Kepiting jantan dan betina akan mencari pasangan untuk melakukan pemijahan. Proses reproduksi akan berulang setelah itu. Itulah sekilas penjelasan tentang kepiting laut, semoga bermanfaat dan menambah wawasan kita. Terima kasih sudah menonton.